Ada tes ujian yang mematikan di Amerika. Semua murid akan disuntik mati jika tidak lulus ujian ini, sehingga malah sangat tidak diperbolehkan di Amerika. Bagaimana ceritanya? Inilah alur cerita dari The Thinning yang rilis pada tahun 2016. Pada tahun 2039, semua negara wajib mengurangi populasi mereka sebanyak 5% per tahun. Hal ini disebabkan oleh kelebihan populasi dan sumber daya yang sudah tidak cukup lagi. Maka dari itu, setiap murid di Amerika harus mengikuti ujian standarisasi setiap tahunnya. Murid yang tidak lulus akan dieksekusi hari itu juga dengan cara menyuntiknya dengan cairan. Film dimulai dengan wanita yang bernama Laina dan anak kecil bernama Simon. Saat ini adalah waktu yang menegangkan, yaitu 18 jam sebelum dimulainya ujian yang mematikan itu. Terlihat bahwa Simon sudah menyerah dengan pelajaran tersebut dan meminta tolong kepada Laina dengan memberikan uang yang ada di amplop. Laina pun dengan hati-hati memberikannya sesuatu dan memperingatkannya bahwa dia harus menghancurkannya setelah ujian selesai. Telepon tiba-tiba masuk dari suatu rumah sakit. Seorang dokter yang meneleponnya. Dia ingin menyampaikan bahwa ibunya ingin pulang dari rumah sakit karena merasa tidak membutuhkan perawatannya lagi. Jumlah sel darah putih mengalami penurunan drastis yang membuat dokter juga sebenarnya tidak bisa berbuat banyak lagi. Jadi yang dimaksud adalah hanya menunggu waktu dan membuatnya nyaman di sisa akhir hidup ibunya. Waktu berlalu dan sekarang adalah 12 jam sebelum tes mematikan itu dimulai. Scene berpindah ke rumah gubernur. Terlihat sosok laki-laki bernama Blake. Blake beralasan ingin turun ke dapur, tetapi dia malah menyelinap keluar dan masuk ke dalam mobilnya. Di sana terdapat wanita cantik bernama Ellie yang menunggunya di dalam mobil. Mereka tidak mau membicarakan tentang tes yang akan terjadi besok hari. Mereka hanya mau bersenang-senang untuk mengurangi ketakutan mereka. Namun, mereka ketahuan oleh salah satu pekerja dari rumah Blake dan dibawa ke ruangan ayahnya. Ayahnya tidak marah besar dan hanya memberikan sedikit ceramah untuknya. Karena besok adalah ujian tes yang menentukan kehidupannya di dunia ini. Dia juga memperingatkan bahwa Ellie adalah gangguan bagi Blake dan memintanya untuk menjauhinya. Waktu ujian pun telah tiba. Simon berjalan dengan menggunakan softline berteknologi ini. Namun, sayangnya dia terdorong oleh seseorang yang mengakibatkan softline-nya jatuh entah di mana. Petugas yang sedang berjaga menatapnya dan tetap memerintahkannya untuk berjalan terus. Ini adalah momen yang sangat menegangkan bagi semua orang. Momen ini bisa jadi perpisahan dan kali terakhir mereka bertemu satu sama lain. Sebelum memasuki ujian, mereka harus diperiksa dahulu oleh petugas untuk menghindari kecurangan. Blake datang kepada Laina yang merupakan teman satu kelasnya itu untuk meminta produk softline teknologi miliknya. Tetapi produk terakhir sudah diberikan kepada Simon, jadi sudah tidak ada produk yang tersisa lagi. Kellen yang merupakan teman dekatnya menghampiri Laina setelah Blake. Dia ikut mengantri di sebelahnya untuk pemeriksaan. Saat mengantri, ada pria yang ketahuan ingin berbuat curang dan terdeteksi oleh petugas. Langsung saja pria itu kabur, dikejar dan ditangkap oleh petugas. Karena memang tidak pernah ada yang bisa kabur dari petugas setelah berbuat curang. Setelah pemeriksaan, semua murid masuk ke dalam gedung. Mereka melakukan penguncian di sekitar gedung untuk mencegah ada yang masuk dan keluar. Ujian pun dimulai beberapa saat kemudian. Mereka punya waktu 2 jam untuk menyelesaikan tes dan hanya boleh melihat tablet milik mereka sendiri. Tidak boleh mengobrol satu sama lain selama ujian. Terlihat beberapa anak yang panik dan keringat dingin dalam menyelesaikan ujian tersebut. Ujian selesai, hasilnya pun langsung keluar saat itu juga. Para guru di dalam kelas memanggil beberapa nama. Mereka yang dipanggil adalah orang yang gagal dalam ujian. Terlihat muka yang sangat panik dan gelisah dari beberapa orang berharap pemanggilan ini segera berakhir. Setelah nama mereka dipanggil, terdapat banyak reaksi. Ada yang mencoba kabur, melawan, pasrah, dan meminta ampun. Setiap murid yang melawan petugas akan dihajar oleh petugas. Dan di saat-saat terakhir, Ellie, kekasih
dari Blake malah dipanggil oleh petugas. Dia berusaha menelepon ayahnya yang merupakan seorang gubernur untuk meminta bantuan. Tetapi hukum haruslah dipatuhi. Blake tidak tahan dengan semua ini. Dia langsung menerobos kepada petugas, memukul dan menahannya agar Ellie bisa kabur. Namun, sekali lagi, tidak akan ada yang bisa kabur dari para petugas. Namun, tak ada lagi yang bisa dilakukan olehnya. Hanya bisa berteriak, dan di sana, Lena juga terkejut melihat Simon yang menjadi salah satu orang yang gagal dalam tes. 1 tahun berlalu dengan cepat. Mereka harus mempersiapkan diri lagi untuk tes tahun ini. Terlihat Lena dengan kedua adiknya yang sedang belajar. Tiba-tiba bel pintu berbunyi, dan itu adalah gurunya yang membawa makanan untuk Lena dan adik-adiknya. Lena merupakan murid yang sangat pintar dan cerdas di kelasnya. Dia juga sangat disayangi oleh gurunya. Ibu gurunya bernama Bert. Bert juga menenangkan Lena karena besok adalah tes pertama dari Corinne. Tentu saja Lena sangat cemas, namun dia yakin semua akan baik-baik saja. Hari ujian telah tiba, semua orang bersiap dan berangkat. Terlihat Lena dan Corinne yang berangkat ke tempat ujian. Blake juga bersiap untuk berangkat mengikuti tes. Ini adalah ujian terakhir bagi Lena, Kellen, dan Blake. Setelah ujian ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan segala hal tentang ujian lagi. Seperti biasa, penguncian pun dilakukan, dan tes akan dimulai dalam 15 menit lagi. Di kelas Corinne, mereka disuguhkan video dibarengi dengan animasi yang menunjukkan keadaan bumi yang sedang sakit. Inti dari video ini sangat menakutkan, tetapi mungkin anak kecil ini tidak sadar akan hal itu. Intinya adalah dunia ini memutuskan untuk mengeliminasi 5% penduduk per tahun di dunia. Karena tempat tinggal di bumi yang sudah tidak cukup lagi untuk semua orang. Salah satu yang harus dieliminasi adalah anak-anak ini. Peraturan di beberapa negara terlihat sangat berbeda. Ada yang hanya mengizinkan 1 bayi untuk 1 keluarga, ada yang mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang sudah sangat tua. Di Amerika, yaitu di tempat mereka saat ini, hanya orang pintar yang boleh tinggal, sehingga negara Amerika menjadi negara yang hebat dan memiliki cukup tempat tinggal. Hal ini dibuat agar bumi bisa sehat seperti sebelumnya lagi. Akhirnya tes sudah dimulai. Di sana, ayah Blake menemukan video yang menyatakan bahwa Blake akan mengisi semua jawaban yang salah pada tes itu sebagai bentuk perlawanan terhadap ayahnya. Ayahnya pun kehilangan kesabaran dan langsung menelepon kepala petugas di tes tersebut, yaitu Mason King. Dia memerintahkan Mason untuk mengatur kelulusan dari anaknya. Saat itu, tes telah selesai dan semua nama yang tidak lolos sedang dipanggil. Ini adalah momen yang sangat menegangkan bagi mereka yang ingin tetap hidup. Namun, hal yang tak terduga terjadi saat Lena dipanggil sedangkan Blake yang mengisi jawaban yang salah tidak dipanggil. Lena merupakan anak yang jenius di angkatannya. Ada sesuatu yang tak beres dengan semua ini. Guru dari Lena pun tak menyangka semua ini akan terjadi dan yakin pasti ada kesalahan di dalam sistem tersebut. Gurunya berusaha komplain kepada petugas dan meminta untuk memeriksa ulang. Namun, semua sistem ternyata sudah benar. Pada kesempatan itu, gurunya menyerahkan sesuatu ke tangan si Lena. Lena dan beberapa orang lainnya sudah harus bersiap dan menghadapi dekontaminasi sebelum masuk ke ruangan thinning. Saat itu, mereka harus melepas semua pakaian mereka dan mengganti dengan pakaian yang disediakan. Dilanjutkan dengan perjalanan ke ruangan thinning di mana mereka akan disuntik mati. Sampailah pada waktunya pidato dari Gubernur Texas yang sangat terkenal dan dipercaya oleh semua masyarakatnya. Hasil dari semua sistem ini menunjukkan bahwa mereka berhasil menjadi peringkat pertama dalam pendidikan dari 196 negara. Tingkat kriminalitas pun menurun sebesar 26%, bahkan anggaran dapat dipotong dengan maksimal dan efisien. Dan Redding juga mengumumkan bahwa dia akan mengajukan diri sebagai presiden dari Amerika Serikat. Setelah pidato dari gubernur, dia diwawancarai oleh salah satu stasiun TV dan dia mendapat kabar bahwa sekolah masih tetap dikunci padahal jam tes sudah lewat. Gubernur tidak tahu apa yang terjadi di SMA Vista Point dan memang belum mendapatkan kabar apa-apa. Ternyata ada masalah di SMA Vista Point. Blake mencabut semua listrik yang digunakan di gedung tersebut. Kerusuhan terjadi di ruangan rekreasi, di tempat para murid yang lulus ujian. Semua murid di sana tetap tidak boleh keluar dan tidak boleh bergerak. Ada yang mencoba memberontak lalu terjadi insiden kekerasan di sana yang direkam oleh Kellen. Selain ruangan rekreasi, terdapat kerusuhan di ruangan sini. Dan Lena bisa kabur dari ruangan tersebut menggunakan kartu kunci yang diberikan oleh gurunya.
Lena berusaha melarikan diri. Saat Lena berusaha kabur, dia hampir ketahuan oleh petugas yang sedang berjaga. Untungnya ada Blake di belakangnya yang menolong dirinya. Di sana Blake dan Lena berbicara sebentar tentang Lena yang menjual produk untuk mendapatkan uang. Sebenarnya Lena tidak bangga dengan hal itu, tetapi hanya itu yang bisa diperbuat untuk membayar biaya rumah sakit dari ibunya. Mereka sudah menjual semua barang yang mereka punya, sehingga salah satu cara Lena adalah menjual kecerdasannya dan memeras orang yang ingin tetap melewati tes itu. Setelah membuat rencana, mereka akhirnya menjalankan aksinya. Terjadi pemeriksaan kartu kunci terhadap para guru-guru karena dicurigai bahwa ada yang memberikannya kepada murid mereka, sehingga ada yang bisa kabur dari ruangan sini. Saat tiba giliran guru Lena, dia malah terselamatkan oleh Mason King yang menerima telepon dari sang gubernur. Sang gubernur menanyakan tentang kejadian di sana. Setelah menerima telepon, Mason melanjutkan kegiatan pemeriksaannya dan Bert ternyata masih memiliki kartu kuncinya. Ternyata saat Mason menerima telepon, Bert menggoda dan mengambil kartu kunci salah satu staf lainnya yang memang sangat genit terhadap guru dan murid-muridnya. Sementara Lena dan Blake terus saja berjalan di lorong langit-langit ke ruangan server. Di tengah perjalanan tersebut, Blake terjatuh ke dalam kolam berenang. Lena kaget setengah mati saat itu juga. Dia terpaksa harus ikut turun dan menyelamatkan Blake di sana yang tak sadarkan diri. Lena menyelamatkannya dari kolam dan dibawa ke pinggir kolam untuk diberi nafas buatan. Akhirnya Blake terselamatkan olehnya. Lena dan Blake melanjutkan perjalanannya ke ruangan server. Mereka mengalami kesialan lagi ketika kartu kunci dari Lena terjatuh dari lorong tersebut. Mereka tidak bisa turun karena terlalu banyak petugas yang bertugas di sana. Mereka coba mencari cara untuk mengambil kartu tersebut lagi. Lena dan Blake turun ke lab anatomi untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan. Mereka ingin mengambil kartu kunci yang jatuh tadi. Akibatnya, mereka mengeluarkan suara yang menyebabkan petugas menghampiri mereka. Blake bersembunyi dengan baik, Lena pun naik ke lorong atas untuk melanjutkan aksinya. Saat Blake mencoba untuk berpindah tempat, dia ketahuan. Langsung diajar habis-habisan dan terlihat ada yang pingsan dan terkapar di sana. Sementara Lena masih berusaha menarik kartu dengan magnet secara perlahan-lahan. Namun, kartu ID itu ditahan oleh salah satu petugas dan dilepas beberapa saat kemudian. Itu menunjukkan bahwa petugas itu adalah Blake. Akhirnya Lena sampai di tempat yang dia tuju. Dia menggunakan kartu kuncinya dan ternyata masih membutuhkan password untuk mengakses komputer tersebut. Dia berusaha menjangkau Kellen, temannya yang bisa mengakses CCTV dan mencari tahu password tersebut. Namun Kellen offline saat itu. Setelah semua listrik kembali menyala, Kellen pun sangat senang membaca pesan dari Lena dan mengirimkannya rekaman CCTV untuk mencari tahu passwordnya. Pertama, dia mencari tahu tentang kelulusan adiknya yang bernama Corinne Michaels yang lulus dengan nilai 86%. Dia sangat lega melihatnya. Lalu dia melihat nilai dirinya yang bernilai 98%, namun dinyatakan gagal dalam ujian. Sedangkan Blake Redding dengan nilai 14% dinyatakan lulus. Wah, suatu hal yang memang aneh dalam sistem sekolah ini. Bahkan Ellie Harper, yaitu kekasih dari Blake dengan nilai 88%, dinyatakan gagal dan tidak lulus ujian. Ini pasti akan membuat Blake sangat marah. Di luar sekolah tersebut, salah satu stasiun penyiaran berita mendapatkan video dari Kellen bahwa terjadi kekerasan di dalam sekolah tersebut yang dilakukan oleh petugas. Berita itu langsung diberitakan ke stasiun TV yang membuat orang tua semakin panik melihatnya. Dan Redding pun berusaha menenangkannya dan tampil di televisi dan meminta semua orang untuk tetap tenang karena dia sudah memiliki tim yang sangat profesional dalam menangani semua ini. Lena yang berada di ruangan server malah ketahuan dari rekaman CCTV yang sudah aktif. Mason langsung berlarian ke ruangan tersebut. Tidak lama kemudian, Lena ketahuan dan ditangkap oleh Mason dan petugasnya. Di sisi lain, Blake sedang berusaha menyelamatkan semua anak yang akan dibunuh saat itu dengan menyamar sebagai petugas. Tetapi Blake tidak sanggup melawan semua petugas dan berakhir buruk di ruangan tersebut. Lena pun masuk ke dalam ruangan itu sama seperti sebelumnya. Sebelum itu, ternyata Lena sudah mengirimkan bukti nilai kepada Kellen bahwa ada yang curang dan tidak adil dalam sistem penilaian tersebut. Di saat yang bersamaan, bukti hasil tes tersebut dikirimkan ke penyiaran berita dan langsung disiarkan saat itu juga. Berita tersebut menyatakan bahwa Lena Michaels yang dinyatakan tidak lulus ujian ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Kecurangan ini dilakukan untuk menyelamatkan murid yang tidak lulus dan terhindar dari ruangan sining tersebut.
Hal ini membuat pernyataan atau pidato gubernur menjadi tidak masuk akal dan hanya omongan belaka saja. Semua orang mempertanyakan pidatonya saat itu. Lena dan beberapa temannya pun siap untuk disuntik di ruangan tersebut dan menunggu perintah dari sang gubernur. Namun, sang gubernur menghentikan itu dan merubah daftar dengan yang original atau aslinya. Lena berterima kasih dan bersyukur semua telah berakhir. Namun Blake yang mempunyai nilai sangat rendah terpaksa harus menggantikan posisi Lena di ruangan training tersebut. Akhirnya semua murid yang memiliki nilai rendah harus menjalani suntik mati, bahkan anak orang kaya sekalipun. Mereka disuntik di bagian leher dengan menggunakan cairan yang mengakibatkan mereka kehilangan kesadaran. Akhirnya semua telah berakhir. Lena bebas, Blake tidak selamat. Lena sangat lega ketika dia melihat adiknya yang sedang menunggu di luar. Gurunya juga sangat lega mendengar semuanya baik-baik saja. Dan Redding, ayah dari Blake, malah melemparkan semua tuduhan kepada Mason dan berlaga bahwa dia masih suci di depan semua orang. Dengan terpaksa, hukum juga berlaku kepada keluarganya dan dia yakin ini akan membuat kehidupan Amerika lebih baik ke depannya. Hal penuh kejutan juga tidak selesai sampai situ. Ternyata semua anak di ruangan training itu dibawa ke ruangan bawah tanah. Di sana terlihat semua orang yang gagal ujian dipekerjakan. Salah satunya adalah Ellie, yaitu kekasih dari Blake yang membuat mata Blake terbuka sangat lebar melihatnya. Dan cerita berakhir sampai di sana. Begitulah alur cerita dari The Shining. Terima kasih untuk support kalian. Kalau kalian suka boleh bantu support dengan cara like, subscribe, share, dan lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.